masuk, tanya kabar dan puasanya ya. Biar lebih semangat, lebih kenal peserta. Silahkan. Untuk 3 menit. Ya, assalamualaikum semuanya, adik-adik, anak tangguh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya? Sehat. Ya. Masih semangat puasa? Alhamdulillah baik. Ada yang lemes? Ada yang ngantuk? Insya Allah tidak ya. Semangat ya mau mendengarkan Bunda Tangguh berkisah ya. Puasa apa hari ini? Siapa saja ini yang sudah hadir ya? Ada Mbak Fatia Asifah ya. Ada. Ini saya panggil satu-satu ya. Ayu Kristia Fitriani. Dari mana ini ya? Boleh dinyalakan mikrofonnya ya sambil direspon ya pertanyaannya ada ya. Iya. Ya. Coba sih yang pertama ada Ayu Kristia Fitriani. Ini dari mana ini? Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Kelas berapa? Kelas 3. Ini Farah kelas 3. Oh, dari kelas 3. Start 3 ya? Oke. Ya, kemudian ada yang berikutnya. Ada Iya. Iya, sebentar ada adik ya. Minta maaf. Jadi ada Mbak Haura ya. Bisa dinyalakan videonya ya untuk kita saling berkenalan ya. Teman-teman semuanya. Ada Mbak Haura Aisyah Karima. Masya Allah namanya bagus sekali. Dari mana Mbak Haura? Dari Kuningan. Kuningan. Kelas berapa Mbak Haura? Kelas 3. Kelas 3 ya. Masya Allah. Sudah puasa maghrib? Iya. Ya, belum ada yang bolong ya? Belum. Alhamdulillah, Masya Allah. Tabarakallah. Ada Mbak Nadi Ais. Ya, bisa dinyalakan ya mikrofonnya. Mbak Nadi Ais dari mana nih? Tinggal di mana? Karawang. Karawang, jauh ya. Karawang. Mbak Nadi Ais, kelas berapa? PAUD. PAUD ya, PAUD ya. Pinter ya, sudah ikutan Bunda berkisah. Kemudian ada siapa lagi yang ini ya? Ada, ini namanya saya panggil sesuai yang ada di akunnya Zoom ya. Ada Husnul Khotimah. Ada Husnul Khotimah. Dari mana ini? Dari tinggalnya di mana? Dari Siak. Dari Lubuk Dalam Siak, Riau. Oh, Riau ya. Soalnya ini di Jawa lumayan jauh ya, beda pulau ya. Oh iya. Masih dekat lah. Iya. Gaya bahasa juga berbeda ya, Bunda. Oh. Padahal saya orang Jawa loh. Gaya logatnya nggak beda, saya juga Jawa. Oh iya. Alhamdulillah ternyata dekat ya. Tapi sekarang ya sekarang terus ada siapa lagi? Iya. Bunda Yasti ini nama orang tuanya ya ini ya? Iya, ini nama uminya ya, nama saya. Jadi ini yang bisa uminya atau anaknya? Anaknya. Ini saya lagi masak. Malu katanya mau ngomong. Oh, begitu. Ya. Sebenarnya udah kelas 4 SD. Ya. Sini, Pak. Ini Umi yang harus ngomong seharusnya, bukan Umi.
Iya, maaf ya Om. Nggak apa-apa. Anak ini malu, gambar apanya pun, kameranya pun nggak mau dihidupkan, malu katanya. Ya, kenalannya dengan Mbak Hasna ya. Bunda Nazila, bagaimana kabarnya? Mbak Hasna. Sudah online ya, insya Allah. Sudah ada yang lain dulu. Ada Riyandi. Ada Riyandi. Ini siapa ya namanya ya? Anak Riyandi yang di Bunda. Lagi ada Alicia. Nih, namanya videonya. Kenalan dengan ini dia cerita Mbak. Ceritanya bagus. Anak-anak TK ada cerita. Itu cerita. Ayo, jangan dong. Ini kapan mau ada beli seminggu? Ada nih. Penting masih kita. Saya mau uang. Saya mau teman. ya. Ini kalau sudah cukup banyak ya peserta. Tiba-tiba kok keluar sendiri. Ini ya. Ini kok keluar sendiri. Ini ya keluar sendiri. Suaranya coba di. Kita buka aja ya Bun. Sudah waktunya sudah ini supaya bisa. Baik, karena sudah jam 1 ya lebih dan pesertanya juga sudah mencukupi. Anak tangguh semuanya, insya Allah kita buka ya forum Bunda Berkisah hari ini ya, Bunda Tangguh Berkisah. Insya Allah hari ini akan disampaikan oleh Bunda Ramsa, wali kelas sekolah anak tangguh kelas 2 ya. Bunda, temanya apa Bunda? Meneladani ya bagaimana kemuliaan Imam Habdi. Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad dalam menuntut ilmu, kemuliaan adab beliau dalam menuntut ilmu. Ya, sebelumnya tadi lupa ya kita baca doa dulu, baca suratul Al-Fatihah bersama-sama, kemudian kita lanjutkan dengan mendengarkan kisah dari Bunda Ramsa. Ayo adik-adik semuanya kita baca surat Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi Iya karena buka iya karena saya Iya, semuanya sudah siap mendengarkan kisah? Siap. Semangat mendengarkan, mudah-mudahan mendapatkan ilmu baru dari Ustazah Ramsa.
Siap, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah aliyul azim. Alhamdulillah rabbil alamin, di hari ke-13 Ramadan, semua bisa berkumpul di majelis ilmu untuk bersama-sama dan mendengarkan kisah adab belajar Imam Ahmad bin Hambal. Gimana kabarnya anak-anak tangguh yang solih-solihah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Allahu akbar. Ya, alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan, sebelum dilanjutkan kisahnya, mohon semua mic-nya di-mute dulu ya, ditutup dulu mic-nya supaya suaranya jelas kedengaran, tidak bising ya dari yang lain. Oke, siap ya ditutupan mic-nya. Nanti saat diminta menjawab atau berkomentar baru dibuka mic-nya. Bisa ya? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berkisah hari ini tentang Imam Ahmad. Yang lalu kita sudah berkisah tentang Imam Syafi'i, Imam Malik. Sekarang kita mau berkisah tentang Imam Ahmad bin Hambal. Kita sering menyebut Imam Ahmad, tapi nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad bin Muhammad Hani. Jadi namanya adalah siapa tadi? Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Jadi beliau adalah ulama besar, juga salah satu imam mazhab ya, dari 4 mazhab besar yang ada, dia adalah salah satunya. Imam Ahmad itu lahirnya di kota Irak. Ya, jadi di pinggiran kota Irak, tepatnya di kota Marwah di tahun 164 Hijriah. Ya, dia lahir di kota yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Jadi di kota Irak, tepatnya di Baghdad, itu adalah kota yang sangat peduli dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, orang belajar di mana-mana. Gitu ya. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu dari kecil dia adalah orang yang paling semangat dalam segala hal, terutama dalam mencari ilmu. Ya, jadi dan ternyata Imam Ahmad bin Hambal itu hampir sama loh kisahnya dengan Imam Syafi'i. Mereka adalah anak yatim yang sama-sama juga kurang mampu ya, sama-sama ditinggalkan ayahnya sejak kecil, juga kurang mampu. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal walaupun kurang mampu tetap saja dia bersemangat untuk mencari ilmu. Nah, siapa yang tahu? Ada yang tahu enggak Imam Ahmad bin Hambal itu gurunya siapa aja? Ada yang pernah tahu ya? Coba siapa? Sebutkan. Siapa yang tahu? Iya. Apa gurunya? Siapa sih salah satu gurunya itu? Siapa? Imam Syafi'i. Belum tahu? Ya.
Barakallah. Siapa itu yang menjawab? Alicia. Siapa namanya? Alicia. Barakallah, Anda tangguh ya. Ya, jadi iya betul sekali ya, salah satu guru dari Imam Ahmad adalah Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu bisa dikatakan guru kedua dari Imam Ahmad bin Hambal. Sebelumnya gurunya yang terkenal adalah Abu Yusuf Al-Qadhi. Ya, jadi gurunya yang pertama adalah Abu Yusuf Al-Qadhi, lalu setelah itu beliau berguru fikih ya, fikih sama Imam Abu Yusuf Al-Qadhi. Juga berguru kepada Imam Syafi'i. Gurunya banyak ya. Gurunya kurang lebih berapa? 414. 414 itu berapa? 414 orang. Masya Allah, luar biasa banyak sekali gurunya ya. Kita gurunya di sekolahan paling cuma berapa? 10, 20 gitu ya. Tapi Imam Ahmad bin Hambal gurunya sampai 414. Banyak sekali ya gurunya ya. Nah, kalau gurunya 414, terus muridnya ada berapa? Oh, kalau kita di sekolahan berapa? Kalau ini ada Mbak Zahra ya, ada Mbak Zahra, ada siapa ini? Ada Nafa dan Zahra dari Pekanbaru. Coba Mbak Nafa, Mbak Zahra, Bunda Ramsa mau tanya, Mbak Nafa, Mbak Zahra teman sekelasnya berapa orang? Ya, coba ini si Comel dari Pekanbaru. Coba mana nih suaranya? Pak Ustazah. Berapa jumlah teman sekelas? Ingat nggak? Ingat nggak? 20? Mikir dulu ya, mikir dulu. Ya, sambil mikir Mbak Nafa, Mbak Zahra, kalau ini Mbak Zahra dari Jombang. Ini sama-sama namanya Zahra, satu dari Pekanbaru, satu dari Jombang. Mbak Zahra dari Jombang, teman sekelasnya berapa ya? Ingat enggak? Harus dihitung dulu. 30. 30, Masya Allah, banyak ya. Ya, kalau Nafa dan Zahra, Ustazah bantu ingat-ingat ya. 22, tapi udah kurang. Ya, jadi tuh teman-temannya kalau yang di sekolah umum mungkin paling 30-40 juga. Yang di sekolah anak tangguh juga kelasnya Mbak Zahra ya, Mbak Zahra Jombang yang banyak temennya ya. Nah, kalau Imam Ahmad muridnya sekali yang datang ke pengajian itu bisa sampai berapa? 5.000 orang. Masya Allah. Banyak apa sedikit? Banyak. Ya, sangat banyak ya muridnya. Dan ternyata karena ketinggian dari adab dan akhlaknya Imam Ahmad, ketika datang 5.000 orang yang di majelis ilmunya beliau itu, yang mencatat ilmunya Imam Ahmad hanya 500 orang. Masih ada 4.500 yang mereka itu hanya memperhatikan bagaimana adab dari Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Kita bayar untuk belajar ilmu ya. Kalau ulama-ulama terdahulu dan murid-muridnya itu kebiasaannya adalah sangat memperhatikan adab dulu baru belajar ilmunya. Jadi sambil memperhatikan adab dengan seksama baru kemudian mempelajari ilmunya. Itu ya sekilas tentang Imam Ahmad bin Hambal. Terus karyanya yang paling terkenal adalah kitab Musnad Al-Kabir. Musnad Al-Kabir yang berisi tentang hadis. Jadi karyanya itu beberapa ulama mengatakan ada 20 lebih karyanya, tapi secara khusus Imam Ahmad itu tidak suka sebetulnya ya satu-satunya ilmunya itu dicatat ya. Dia tidak suka disebut namanya sebagai seorang ulama. Ya, dia orang yang sangat warok, sangat berhati-hati, sangat zuhud.
Ya. Dan satu hal yang paling fenomenal adalah hafalan hadisnya. Imam Ahmad itu menghafal hadis sampai berapa? 1 juta hadis yang dia hafalkan. Masya Allah. Luar biasa ya, kalau kita anak-anak sekarang bisa nggak ya kita hafal? Ada nggak? Sudah ada nggak yang hafal sampai 50 hadis? Ya, 50? Masya Allah ya. Jadi itu sepintas kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Lalu bagaimana adabnya ketika belajar Imam Ahmad bin Hambal itu, atau kadang juga sebutan lain untuk Imam Ahmad bin Hambal itu disebutnya Imam Hambali, karena Imam Ahmad bin Hambal akhirnya kemudian disebut Imam Hambali. Ya, jadi, beberapa adab beliau yang sangat masyhur, yang sangat disukai oleh murid-muridnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang pertama, ya, kalau ada belajarnya secara umum kan sebagaimana imam-imam yang lain itu adalah niatnya yang ikhlas karena Allah, kemudian benar-benar mencari ilmu itu untuk mencari keridhaan Allah, kemudian bagaimana beliau itu kemudian datang dalam keadaan bersungguh-sungguh sudah dengan hati yang sangat siap untuk mencari ilmu dan mencatat adab itu kan ya, hal-hal luar biasa yang dia lakukan. Maka adab-adab khusus yang dimiliki Imam Ahmad itu adalah karena beliau sangat cinta kebersihan, maka dia sangat senang menggunakan baju putih. Ya, kalau majelis itu senang sekali pakai baju putih. Kemudian adabnya yang paling diketahui oleh banyak guru dan murid-muridnya itu adalah yang pertama, gigih mencari ilmu, ya, gigih dan bersemangat mencari ilmu. Itu yang pertama. Ya, apa buktinya Imam Ahmad itu sangat gigih mencari ilmu? Ya, salah satunya dia kan lahir dan besar di Irak. Ya, Irak itu Baghdad. Sekarang masih ada ya negeri Irak itu. Karena saking gigihnya dia ingin mencari ilmu, dia rela pergi berjalan kaki sangat jauh dari Irak ke Kufah, ke Yaman, ke Madinah, ke Mekah. Kadang dia rela berjalan kaki ya demi mencari ilmu itu. Ya, di suatu majelis juga ya, ketika harus membayar ya di sebuah majelis itu dia ada hak bayaran tertentu yang harus dibayar gitu ya, dia untuk ongkos sampai ke negeri tempat dia mencari ilmu kan dia harus menyiapkan bekal gitu ya. Ada orang yang menawari untuk memberinya uang, dia nggak mau, dia rela bekerja keras ya, bekerja keras membuat tali celana agar dia bisa punya bekal dalam perjalanan dan bisa sampai kepada seorang guru untuk mendapatkan ilmu dari gurunya itu secara langsung. Jadi gigih sekali, dia pengen sekali mencari ilmu. Oh ya, Imam Ahmad bin Hambal itu sudah menghafal 30 juz Al-Quran sejak usianya 10 tahun. Itu ya. Kemudian, karena dia sangat dari kecil, memang ibunya sangat menekankan, sangat menginginkan anaknya untuk itu, makanya berlatih sejak kecil dan 10 tahun sudah hafal 30 juz. Kemudian berikutnya adalah ibunya itu sangat karena ibunya adalah wanita solihah yang menginginkan anaknya jadi ulama, maka ibunya itu sangat mendidik dia untuk bersabar. Ya, bersabar dalam menghadapi berbagai ujian ketika mencari ilmu dan memanfaatkan ilmunya. Nah, jadi mengamalkan ilmunya itu penting sekali. Kalau kita nggak sabar, misalnya kayak kita hafalan kayak sekarang ya Ramadan, hafalan surah Al-Baqarah. Biasanya kita hafalan surat ayat 5 kata. Al-Baqarah ayatnya panjang, dan kita nggak mau mengulang-ulang, tapi dengan kesabaran, dengan doa, juga. Ya, jadi kita juga begitu sabar.
Kemudian dalam mencari ilmu, sabar harus berjalan, sabar harus menyiapkan uang yang cukup untuk bekal dia mencari ilmu tadi. Dia sabar harus melewati gurun pasir, harus melewati banyak tantangan agar bisa mendapatkan ilmu itu. Nah, agar Allah ilmu. Kemudian ada salah seorang sahabatnya, Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun sahabat atau tetangga yang tidak kagum terhadap kemuliaan adab dari Imam Ahmad. Dia itu walaupun pada dasarnya tidak kaya, tetapi ketika dia sudah memiliki sedikit harta, dia rela menginfakkan harta itu, maka dia terkenal dermawan atau rajin. Jadi padahal kalau harta sedikit kok dibagi-bagi, tapi dia sangat mengerti bahwa itu adalah perintah Allah dan Rasulullah. Ya. Biarpun belajar, ada orang datang cari ilmu, ada hartanya dia berbagi. Jadi dia sangat dermawan. Kemudian satu hal juga yang unik yang menurut saya ini adalah ciri khas dari Imam Ahmad bin Hanbal itu, dia itu selalu memegang apa? Pena. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu kemana-mana pergi mesti pegang pena. Sampai-sampai ada sahabatnya, ada teman yang bertanya, wahai Imam Ahmad, sampai kapan kamu akan mencari ilmu dengan ini, dengan menunjuk penanya itu? Padahal engkau sudah punya kemuliaan di bumi ini. Ya. Jawabannya Imam Ahmad, dia menjawab, aku ini sampai lahat, ya, sampai ke lahat. Ada yang tahu enggak liang lahat itu apa? Pernah dengar enggak istilah liang lahat? Siapa yang pernah dengar tentang liang lahat? Kita tahu. Ayo coba. Kuburan. Apa? Siapa yang mau bicara, silahkan. Mbak Aisyah. Kuburan. Oh ya, betul. Ya betul ya, liang lahat itu sampai kuburan. Artinya apa? Belajar itu sejak kita lahir sampai mati, sampai nanti sudah masuk kuburan baru nggak bisa belajar lagi. Kan orang kalau sudah meninggal, sudah jadi jenazah atau sudah jadi mayat, udah nggak bisa belajar lagi kan? Ya, tangan anggota tubuhnya sudah tidak berfungsi semuanya. Jadi itu adalah pertanda Imam Ahmad itu adalah orang yang sangat rajin belajar. Kemanapun dia pergi, dia akan belajar. Makanya karena semangatnya belajar itu, akhirnya kemudian banyak orang-orang yang terpengaruh dengan semangatnya, mengambil semangat dari Imam Hanbal. Ya luar biasa ya. Jadi apalagi yang merupakan adab itu adalah belajar ataupun sudah punya adalah dia adalah orang yang sangat tidur, banyak ibadah. Bahkan dikisahkan Imam Ahmad itu tidur selepas Isya, setelah sholat ini sebentar dia bangun, untuk sholat berapa rakaat Imam Ahmad malamnya sholat apa ya? Kalau kita kan berapa rakaat kita sholat? Karena 5 kali sehari yang wajib itu kan ya 70 rakaat. Kalau Imam Ahmad hari semalam kalau sholat sampai 300 rakaat. Kalau kita ya sholat tarawih berapa rakaat? Yang Pekanbaru atau yang Medan? Aisyah salah dulu. Nya berapa rakaat?
Berapa rakaat sholat tarawihnya kalau rokaat ini? 23. 8 rakaat. Oh, ada yang 8 rakaat, ada yang 8 rakaat. Masya Allah. Kalau 300 rakaat kuat nggak ya? Kuat ya 300? Enggak kuat. Nggak kuat. Kita nggak kuat. 300 rakaat, tapi itu karena keinginannya untuk taat begitu besar, maka dalam semalam dia pasti bangun untuk sholat sampai 300 rakaat. Nanti dia sudah sangat puas, sudah sakit-sakitan, sholatnya tersisa 150 rakaat. Masya Allah. Biasa ya, ibu. Puas, ibadah kalau kemudian Allah memberikan banyak ilmu pada hafalan hadisnya berapa? Masih ada yang ingat hafalan hadisnya Imam Ahmad tadi berapa? 100 juta. Ya, betul 1 juta hadis. Masya Allah. Ini 1 hadis 1 kadang itu ada firman yang dimiliki oleh itu zuhud. Zuhud itu memandang rendah terhadap diri. Maksudnya Pak, dia tidak cinta kemewahan. Dia tidak mengejar harus serba mewah, harus serba bagus, harus serba lengkap. Tapi apa saja yang dia butuhkan dia usahakan dengan diri sendiri. Tapi kalau untuk diberikan harta untuk kaya diri dengan kita tidak suka, dia tidak mau mengeluarkan fatwa atau pendapatnya seperti fikih atau hadis atau yang lain-lain, mengeluarkan ketika ada orang bertanya kemudian beliau menjawabnya, dia tidak mau sebut namanya bahwa dialah yang itu memberikan fatwa itu, dia nggak mau disebutkan, dia nggak pengen terkenal, dia nggak pengen terkenal oleh Allah. Banyak. Jadi salah satu kan dikisahkan Imam Ahmad bin itu naik haji 5 kali, tapi 3 kalinya dia berjalan kaki dari Irak sampai Mekah. Itu jaraknya jauh sekali. Jalan kaki. Dan kaki itu berapa yo? Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Kalau sekarang kan orang naik apa? Naik pesawat, ya cepet aja udah nyampe. Buahnya harus naik pesawat, belum ada pesawat. Ya. Kemudian dia bisa saja tuh menyewa kuda gitu ya, atau unta tidak mau kelihatan naik haji dan berpenampilan mewah. Biasanya kan orang naik haji itu orang kaya ya, tapi di zaman itu yang penting bekal untuk berhaji sudah cukup, tidak harus dengan kendaraan, ya bisa ditempuh. Jadi dalam hal-hal keduniaan, perhiasan dunia, kemewahan itu dia tidak begitu tergoda. Tidak kita kan ini sudah punya motor, pengen mobil, sudah punya mobil A, pengen mobil yang lebih canggih, pengen mobil. Kalau itu tidak seperti itu, sangat bersyukur dengan hidupnya, dia sangat menginginkan dirinya benar-benar baik hanya di hadapan Allah, tidak dari sanjungan. Oke, itu seputar Imam Ahmad bin Hanbal. Saya kembalikan kepada Bunda Zahra. Silahkan. Masya Allah ya tadi ya. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Bisa
Dengar ya, tangguh ya. Semangat semuanya. Kedengaran tapi kurang jelas Bunda Zahra. Mungkin videonya di-off-kan aja biar lebih jelas suaranya. Ya, alhamdulillah. Insya Allah itu tadi luar biasa ya kisah dari Bunda Ramsa tentang Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana Anda tangguh semuanya bisa menyimak dengan baik ya? Bisa ya? Nah, insya Allah untuk lebih menajamkan pemahaman ya, insya Allah nanti akan ada jawab. Nah, Anda tangguh semua, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada Bunda Ramsa tentang bagaimana ada belajar Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang mau seperti Imam Ahmad bin Hanbal enggak? Insya Allah ya bisa hafal 1 juta hadis ya. Sekarang udah berapa? Berapa hadisnya? Hadis dengan marah-marah. Ya. Hadisnya ada berapa ya? Ya, ada 1 juta hadis ya yang dihafalkan. Ini sesi tanya jawabnya saya yang beri pertanyaan atau saya? Bagi yang mau bertanya, silakan. Nanda dulu yang bertanya, nanti terakhir kalau saya yang silakan. Dua dulu mungkin Bu. Baik, silakan kalau ada yang bertanya dua pertanyaan ya. Sebutkan nama dan asalnya ya, karena nama sama ya asalnya. Ada asalnya. Saya mau bertanya. Ya, silakan dengan Nanda siapa, di mana? Nama Mbak Elis di Pasuruan. Ya, silakan Nanda Elis. Tahun berapa? Ya, Tahun berapa Ahmad bin Hambal meninggal? Oh iya. Tahun berapa Bunda Ramsa Imam bin ya tadi meninggal dunia tahun sudah ya. Pertanyaan yang kedua yang berikutnya ya dari kita ada yang mau bertanya lagi. Mau bertanya lagi? Saya mau bertanya lagi, Elis. Oh iya, lagi ya? Ya boleh. Sekarang pertanyaan yang kedua apa Mbak Eli? Negara mana yang menggunakan mazhab Hambali? Negara yang menggunakan mazhab Imam Hambali ya. Sudah ada 2 pertanyaan. Ya, mungkin dua itu dulu ya. Silakan Bunda Ramsa untuk merespon jawabannya.
Silakan Bunda Ramsa. Yang pertama terkait tahun berapa Imam Hambali meninggal dunia. Yang kedua, negara mana saja yang menerapkan mazhab Imam Hambali? Ya, terima kasih ya pertanyaannya Ananda. Elisha ya, Elisha. Tahun berapa Imam Ahmad bin Hambal meninggal? Tahunnya adalah tahun 241 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 855 Masehi. Itu ya, meninggalnya di mana tadi? Di Irak. Ya, di Irak. Kalau ditanya di negara mana atau wilayah mana yang menggunakan mazhab Imam Ahmad bin Hambal ya. Jadi ini udah pertanyaan mazhab ya. Ya Imam Ahmad bin Hambal karena memang lahir besar dan itu di Irak. Setahu Ustazah memang tidak ada satu negara yang secara khusus mengambil total semua mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Tapi namanya imam mazhab itu kan dia berbeda pendapat saja di bidang fikih yang namanya masalah cabang. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu kalau disebutnya itu namanya Islam Sunni. Jadi sebenarnya hampir sama ya dengan karena kan dia Imam Ahmad bin Hambal itu kan muridnya Imam Syafi'i. Jadi pendapat-pendapatnya pun banyak yang sama dengan Imam Syafi'i. Jadi ada banyak negara ya, Indonesia, di Irak, kemudian di mana di Saudi, sebagian mengambil pendapat-pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Oh iya, ada karena tadi tentang mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, saya ingat satu kisah tentang Imam Ahmad bin Hambal yang pada saat itu dia mengalami penyiksaan oleh seorang khalifah. Dia disiksa karena tidak mau mengatakan atau mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dia kokoh dengan pendapatnya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun dia disiksa, dicambuk, itu dia tetap mengatakan itu adalah Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Dia nggak mau merubah pendapatnya karena tahu akibatnya. Jadi itu ya secara khusus tidak ada negara yang secara total mengambil pendapat fikih Imam Ahmad bin Hambal. Tapi secara umum ada ya di Indonesia salah satunya karena pendapat fikihnya banyak yang hampir sama dengan Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i adalah gurunya ya dalam masalah fikih. Ya, itu ya jawaban dari saya. Terima kasih Nanda Felicia pertanyaannya. Ada lagi tadi? Ya, kan ada lagi Nanda Soli, Nanda Tangguh. Dibuka lagi ya, waktunya masih ada. Ada yang mau bertanya tentang Imam bin Hambal? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Namaku Nafa. Aku di Pekanbaru. Nafa tanya Ustazah. Ya silakan Mbak Nafa. Sholat itu kayak gimana sih? Maksudnya sholat apa aja sih? Kok banyak? Sholat Kali. Bagaimana kurang jelas? Sholatnya Imam Ahmad. Bagaimana kurang jelas? Sholat Imam Ahmad kayak Pak Ahmad. Kok banyak sekali? Sholat Imam Ahmad seperti apa? Kok banyak sekali? Begitu ya Nanda ya? Iya. Oh ya. Itu yang mau ditanyakan Bunda Ramsa ya, Ustazah Ramsa. Jadi ini Nanda Nafa bertanya, sholat
Imam Ahmad bin Hambal itu seperti apa? Kok banyak sekali gitu ya? Ya, mau silakan langsung dijawab saja. Mungkin Ya. Ya, sambil menunggu yang lain ya. Kok banyak sekali ya sholatnya Imam Ahmad bin Hambal? Sholat Ya. apa aja? Nah, selain sholat fardu, Imam Ahmad bin Hambal itu rajin sholat tahajud. Yang banyak itu sholat apa? Yang paling banyak adalah sholat tahajud ratusan rakaat. Kan sholat tahajud nggak ada batasan rakaatnya, ya. Kan? Beliau mengerjakan sholat tahajud itu banyak sekali. Nggak apa ya? Saya nggak capek gitu ya, karena dia sangat menikmati sholatnya itu sambil mengulangi hafalan ayatnya gitu ya. Bahkan dikatakan beliau itu satu kali duduk membaca Al-Quran itu 1/7 dari isi Al-Quran itu satu kali dibacakan. 1/7 itu gimana? Jadi kalau Al-Quran itu katakanlah 100 lembar, kan lembarannya berapa ratusan lembar ya, 1/7-nya itu hampir setengahnya ya, nah, hampir sepertiganya ya, hampir. Jadi satu Al-Quran itu dibagi 7 aja gitu, 7 kali dibaca itu habis itu Al-Quran dibaca dan dihafalkan 1 kali oleh Imam Ahmad. Jadi kebayang kenapa beliau sholat tahajudnya panjang, untuk mengulangi hafalan Al-Qurannya itu sambil tahajud, sambil membaca ayat-ayat yang panjang. Ya, jadi banyak sekali. Ya, jadi ya, sholat tahajud dan sholat witir. Ya, sholat tahajud dan sholat witir. Jadi yang paling banyak adalah sholat tahajud dan dilanjutkan dengan sholat witir. Makasih Ustazah Nafa, baru tahu. Ya, terima kasih juga jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ada lagi? Oh ya, karena waktunya tinggal sedikit, sekarang Ustazah Ramsa yang mau bertanya ya. Oke, siap-siap menjawab pertanyaan? Ya. Siap ya? Siap. Siap. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 adab belajar Imam Ahmad. Yang menjawab nanti disebut namanya, sebut namanya baru jawab. 3 jangan 3 jam. Ada kebiasaan Imam Ahmad itu, siapa yang menjawab? Kan? Kenapa Ustazah? Ya, silakan. Ahmad suka berbagi. Terus dianya suka belajar hingga dianya meninggal. Bisa di ya, terus belajarnya dengan ikhlas. coba tolong diulangi ya, yang pertama tadi kurang jelas. Coba ulangi diulangi satu apa? Pertama, dianya itu suka bersedekah. Dengan rajin belajar. Mau nggak nak? Belajarnya dengan ikhlas. Ayo, jalan, bisa cepat. Ayo langsung sini. Enggak jatuh, enggak. Ayo. Cepat gitu. Tarik. Coba tolong semua di-mute dulu mic-nya, ditutup dulu. Ya. Iya, mungkin Nadia Ais, tolong di-mute dulu, dimatikan dulu mikrofonnya. Ya.
Oke, alhamdulillah sudah tenang ya. Jalan dulu. Ada suara? Tolong yang lain dimatikan dulu mic-nya ya, supaya kedengaran. Ya, Khonsa yang belum matikan mic. Ya. Oke, itu pertanyaan saya. Coba tadi Mbak Nafa menjawab itu. Yang lain ada yang mau menjawab nggak? Silahkan. Saya mau cari jawaban yang yang lain lagi. Siapa tahu ada yang mengingat ininya yang lain. Apa namanya? Adabnya yang lain. Silahkan, satu lagi. Siapa ya? Masih ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan dan nyalakan mic-nya, on-kan mic-nya. Silahkan. Apa saja adab belajar Imam Ahmad bin Hambal? Ada? Semuanya apa ada ngantuk ya? Ngantuk siang-siang pengen bobok? Pengen bobok ya? Coba biar semuanya nggak ngantuk, coba saya minta ya semuanya nyalakan mic-nya, takbir bersama-sama. 1, 2, 3, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Ya, karena nggak ada yang menjawab, berarti yang berhak mendapatkan hadiah Ramadan adalah Mbak Nafa dari Pekanbaru, ya, yang sudah menjawab pertanyaannya Ustaz. Insyaallah. Ya, insyaallah ditunggu ya, insyaallah. Nanti Bunda Ulfa hubungi saya ya untuk alamatnya, insyaallah. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mulianya ada belajar Imam Ahmad. Semoga kita bisa menarik keteladanan dan kita menjadi semakin bersemangat belajar, tidak lelah, bersabar dan usaha sungguh-sungguh gigih mencari ilmu. Karena dengan ilmulah kita bisa menjadikan hidup kita lebih bermakna dan bisa sukses insya Allah di akhirat. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala keterbatasan. Saya kembalikan kepada Bunda Dokter. Silakan. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya sesi menjawab pertanyaannya. Selamat ya untuk Mbak Nafa sudah mendapatkan dari Bunda Ramsa karena sudah berani menjawab. Semoga apa tadi kisah yang sudah disampaikan Bunda Ramsa bisa kita teladani semua ya. Nanda tangguh ya, semuanya berminat ya seperti Imam Hambal ya. 1 juta hadis ya. Beliau juga selalu semangat untuk mencatat ya. Jadi kemana-mana bawa pena biar lupa dicatat sehingga nanti ilmunya tetap insya Allah ketika kita lupa bisa kita iya. Sudah masih capek atau sudah ngantuk ini semuanya ya, menunggu waktu berbuka. Insya Allah masih semangat ya. Jadi sebelum kita akhiri ya, karena sudah jam 2, sebentar lagi juga persiapan untuk berbuka puasa. Saya selaku moderator ya, mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan ya, Nanda tangguh semuanya. Insya Allah untuk selanjutnya mau ya hadir lagi di acara kajian Bunda tangguh berkisah, masih mau ya? Mau ya? Alhamdulillah. Semangat ya. Kita meneladani para imam, para ulama di masa yang lalu bagaimana beliau dalam adab itu menuntut. Baik, karena sudah jam 2, kita akhiri dulu ya forum kajian Bunda kita akhiri dulu dengan bacaan
istighfar 3 kali. Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Ayo dibaca bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akhiri forum Bunda kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan Bunda Tangguh Berkisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustazah. Wa'iyyakum jazakallahu khair. Oke, selamat berpuasa, semangat, menambah pahala Ramadan. Barakallahu fikum anak-anak tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.